Sekarang yang ketiga. Gelar-gelar Octavianus, Kaisar Agustus. Nah, karena dia sudah begitu berjasa. Tadi saya bilang mereka disebut dia sebagai bapak bangsa. Orang Roma yang ilahi. Warga negara pertama. Tapi bukan cuma itu. Ada sejumlah gelar yang diberikan kepada Octavianus atau Kaisar Agustus. Pertama, Dominus. Agustus disebut sebagai Dominus. Apa itu Dominus? Wikipedia memberi penjelasan. Dominus yang berarti Tuhan atau Tuan. Pada masa ini Kaisar berusaha menunjukkan diri sebagai pribadi yang berbeda dari manusia lainnya. Kaisar menganggap dirinya bukan manusia biasa seperti rakyat. Jadi dia Dominus. Dominius itu Tuan. Domingo hari Tuhan. Domingus itu Tuan. Tuhan. Nah, walaupun gelar ini tidak terlalu disukai oleh Octavianus, tapi rakyat tetap menyebut dia. Rakyat menyapa Agustus sebagai Dominus Noster. Oh Dominus Noster, oh Tuhan kami. Maka Octavianus menjadi Dominus Noster, Tuhan dari orang Romawi. Dalam sebuah prasasti, namanya prasasti Brin, disebut Theototo Kaisapos, Kaisar yang sangat ilahi. Bahkan di dalam prasasti Pergamus, Agustus disebut sebagai penguasa yang mutlak, Kaisar, anak Allah, Allah yang berkuasa atas laut dan darat. Itu gelar pertama. Gelar kedua bagi Octavianus adalah Divi Filius. Kaisar Julius Kaisar, kakeknya itu loh, menyebut diri sebagai Divus Ilius. Artinya adalah Julius yang ilahi. Karena Octavianus ini adalah anak angkat dari Julius Kaisar, maka dia menyebut dirinya sebagai Divi Filius atau Divi Iuli Filius. Yang artinya adalah anak dari Julius yang ilahi. Dan karenanya Agustus juga disebut sebagai anak yang ilahi, anak Allah, anak dewa. Wikipedia. Divi Filius adalah French Latin yang berarti anak Allah, anak dewa. Dan merupakan gelar dari yang banyak digunakan oleh Kaisar Agustus, cucu keponakan dan anak angkat dari Julius Kaisar. Sampai di koin Roma itu tertulis nama itu. Ini koin Roma yang ada Divus Augustus. Terus ada Divus Ilius. Itu disebut sebagai anak Allah. Ketiga, gelar ketiga buat Octavianus adalah Soter. Soter itu artinya juru selamat. Karena seluruh kekaisaran Roma dianggap seluruh dunia. Karena Roma berkuasa atas seluruh dunia. Coba lihat sensus yang dibuat oleh Kaisar Agustus di Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu pemerintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Seluruh dunia ini Roma. Jadi Roma dianggap seluruh dunia. Kalau Agustus menjadi Soter juru selamat, maka Agustus menjadi juru selamat dunia. Karena itu saudara, itu bukan di dalam satu prasasti namanya prasasti Halikarnassus. Sekarang prasasti itu ada di Museum Inggris. Itu memberikan keterangan eksplisit bahwa Agustus itu juru selamat dunia. Saya berikan kata-kata dari prasasti Halikarnassus. Kaisar Agustus, bapak bangsa sendiri, orang Roma yang ilahi, bapak Zeus, dan juru selamat seluruh umat manusia. Ingat, juru selamat seluruh umat manusia. Yang ada di dalam penyelenggaraannya tidak hanya memenuhi, tetapi bahkan melampaui doa semua orang. Darat dan laut, damai, kota-kota berkembang di bawah pemerintahan hukum, dalam harmoni dan kemakmuran bersama. Masing-masing berada pada puncak kekayaan dan kekayaan yang berlimpah. Seluruh umat manusia dipenuhi dengan harapan yang menggembirakan akan masa depan. Dan dengan kepuasan atas masa kini. Pantas untuk menghormatinya sebagai Allah. Dengan permainan umum,
maksudnya di stadion-stadion itu ya. Dengan patung, dengan pengorbanan, dan dengan him. Mereka menyanyi, memuji Kaisar Agustus. Ini juru selamat dunia. Juru selamat semua manusia. Dia Allah, anak Allah. Juru selamat seluruh manusia. Gelar keempat adalah Pax Augusta atau Pax Domini. Tadi saya bilang Pax itu adalah perdamaian, damai. Maka Pax Augusta artinya perdamaian dari Agustus. Pax Domini, Dominus itu artinya Tuhan atau Tuan atau Raja. Sehingga Pax Domini itu artinya Tuan damai atau Raja damai. Nah, maka bayangkan dia disebut Allah, anak Allah, juru selamat dunia, Raja damai. Wow. Karena seluruh gelar ini, maka muncullah praktek penyembahan kepada Kaisar Agustus. Agustus disembah di mana-mana. Menurut keterangan dari Suetonius, seorang sejarawan, dia mengatakan bahwa di kampung halamannya Agustus itu ada satu rumah yang dipercaya itu kamar lahirnya dia. Kamar itu disucikan, dikuduskan, keramat. Orang tidak boleh masuk kamar itu tanpa upacara khusus. Pernah ada satu orang yang masuk tidur di situ. Beberapa jam kemudian dia sudah terlempar dengan semua tempat tidur dan spraynya terlempar keluar. Suetonius juga melaporkan bahwa muncul kepercayaan bahwa Octavianus sebenarnya tidak punya bapak secara jasmani. Bapaknya tuh hanya bapak hukum. Ibunya itu hamil secara supranatural. Waktu ibunya sedang dikuil, tiba-tiba dewa Apollo datang menjumpainya dan ibunya tiba-tiba hamil. Karenanya Agustus itu lahir dari perawan. Di Mira, Agustus disembah. Di bawah patung Agustus dipasang satu prasasti. Ini prasastinya. Masih ada sampai sekarang. Siapa bisa baca? Saya juga tidak bisa. Tapi saya kasih terjemahannya. Dewa Agustus tetap di situ. Saya mau baca ini bagaimana kalau saudara kesihilangkan ini. Ya. Dewa Agustus, anak Allah, kaisar, otokrator, penguasa mutlak darat dan laut, dermawan, juru selamat seluruh dunia. Wah, luar biasa. Karena itu termasuk di tanah Israel pun ada penyembahan kepada Agustus. Menyembah di mana? Di kuil Agustus. Ini adalah kuil Agustus. The Temple of Augustus. Ini gambarnya, sisanya masih ada sampai sekarang. Siapa yang bikin ini kuil? Raja Herodes. Untuk mendapatkan hati dari Agustus. Menarik bukan? Saudara kuliah sekolah teologi sampai S3 pun belum tentu dapat. Jadi bersyukurlah kalau hari ini bisa dengar ini.